Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita telah kehilangan kembali orang yang dicintai. Tapi ketahuilah, kita tidak kehilangan. Cuma dia jalan duluan saja kembali ke tempat asalnya, yaitu ingin kembali ke surga. Tetapi yang ditakutkan jangan sampai kesasar. Karena kita semua ini tujuannya kita ini di dunia ini bukan tempat tak. Di sini hanyalah ibaratkan ini kita ini orang merantau. Apa rantaunya? Pergi mencari bekal untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Akan tetapi begitu pula orang yang di dunia pergi merantau, tidak selamanya orang yang pergi merantau kembali bahagia. Ada juga yang pergi merantau di sana sia-sia kehidupannya, kembali tidak ada apa-apa. Maka begitu pula lah manusia. Ada orang yang pergi merantau, diibaratkan kita merantau di dunia ini, tetapi ternyata segala urusannya seluruh hidupnya dihabiskan hanyalah untuk dunia. Sehingga apa? Dia tidak bawa bekal untuk pulang ke kampung halamannya. Coba melihat, ada orang yang pergi merantau, ketika mereka di sana berfoya-foya, tidak pernah memikirkan untuk kembali ke kampung halaman. Nanti tiba saatnya mereka akan menyesal. Maka begitu pula manusia. Jadi ingat, kita ini adalah sementara dalam rantauan. Jadi almarhum hanya lebih duluan pulang ke kampung halamannya. Mudah-mudahan kasih kita doakan, mudah-mudahan almarhum selamat sampai ke kampung halamannya. Dan mudah-mudahan kita juga ini yang menyusul, insya Allah mudah-mudahan nanti selamat juga kembali ke kampung halaman tak. Di mana kampung halaman tak? Yaitu di dalam surga. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah menyimpan kepada kita ada dua. Satu yang bisa bicara dan satu yang tidak bisa bicara. Apa yang bisa bicara? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua yang bisa bicara adalah Al-Quran. Yang kedua yang tidak bisa bicara adalah kematian. Jadi kematian adalah sesuatu yang tidak bicara, tetapi kita semua pasti tahu bahwasanya kita semua ini pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Kalau ditahu ini bilang mau mati semua, kira-kira apa kira-kira bekal yang mau dibawa pulang? Ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mau pesankan, pertama jagai baik-baik sholat tadi. Jagai baik-baik sholat tadi. Karena kenapa? Karena yang menentukan baik buruknya amalan kita adalah sholat. Mungkin sering saya sampaikan, tapi bisa jadi motivasi kembali. Ketika ada anak muda yang meninggal, di waktunya meninggal ini anak muda, ternyata semua bersedih, terutama mamanya. Tapi mamanya bersedih bukan karena bersedih meninggalnya anaknya, tapi dia bersedih karena anaknya ternyata di waktunya selama hidup tidak biasa melakukan amal-amal yang baik, terutama sholat. Sehingga Nabi bilang, kira-kira di apa kira-kira anakku kasih di dalam kubur? Di apa kira-kira sama malaikat mungkar nakir? Karena tidak pernah kuliah sholat. Ada midatan tetangga kampungnya. Ada midatan tetangga kampungnya datang. Kasihan tadi ibu menangis. Tanya ibu, apa yang membuat menangis? Dia bilang, kasih anakku meninggal. Nah tidak pernah kuliah beramal soleh. Kira-kira di apa nih anakku? Kebetulan ada Pak Imannya meninggal tetangga kampungnya. Nah bilang begini bu, kebetulan Pak Iman meninggal di tetangga kampung tak. Bagaimana kalau misalkan dikasih sama kuburannya sama Pak Iman? Jadi kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, ada bantu jawab di pertanyaannya. Siapa imammu? Allahu Rabbi. Semua nak jawab semua. Nabi bilang itu anak muda kasih anu gampang sekali. Pertanyaannya malaikat mungkar nakir anu ku tahu toji. Nabi bilang nih, ternyata sudah diperiksa malaikat, diperiksa Pak Imam kasih pergi di pemuda, tapi dia tidak ditanya, langsung dikasih balok-balok. Langsung dikasih balok-balok. Nabi bilang, ini malaikat mungkar nakir curang betul, tidak pindah tanya, kalau langsung mana pukul.
Nah bilangnya malaikat mungkar nakir, apamu mau ditanya? Nah, tidak pernah ke sholat. Kira-kira bagaimana? Jadi nanti yang paling pertama, nanti dihisab paling pertama ditanya adalah sholat. Ibaratkan kalau misalkan sholat dikasih masuk ke dalam karung, baru sholat paling di bawah, amalan-amalan yang lain di atas, maka dikasih keluar semua amalan-amalan yang lain, diperiksa dulu sholat. Diperiksa dulu sholat. Kalau sholat tak baik, maka insya Allah amalan lain pun insya Allah baik. Tapi kalau sholat tak buruk, maka buruk pula amalan yang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama ditanya amalnya nanti di hari kemudian adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lain. Ketika sholatnya buruk, maka buruk pula amalan yang lain. Maka yang jadi pertanyaan, kira-kira di mana letak ukuran sholat itu sebenarnya? Ukuran sholat itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mungkin ada yang mengatakan, saya ini sering sholat, akan tetapi kenapa masih biasa melakukan kejahatan? Saya ini sering sholat, tetapi kenapa masih kusuka bicarakan kejelekannya orang lain? Kenapa ini saya sering sholat, akan tetapi kalau ada nabi kita tetanggaku masih suka bawa kue pulang ke rumah? Misalkan kalau ada yang demikian, ditanyakan sama diri, ternyata apa? Jangan sampai sholat tak selama ini hanya sekedar sholat, tetapi tidak memaknai apa arti sholat sesungguhnya. Hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tetapi tidak memahami kira-kira apa tujuannya sholat. Maka yang paling pertama pahami adalah kalimat la ilaha illallah di dalam sholat kita. Nah, pasti syahadat di dalam sholat tadi. Syahadat saja itu syahadat pertama. Ketika ada orang yang mengucapkan 3 kali dalam sehari semalam, maka insya Allah dosa-dosanya pada hari itu akan dihapus dengan kalimat ini. Tetapi ada yang memaknai bahwasanya yang dimaknai di sini adalah orang yang betul-betul mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu dengan cara bahwasanya yakin bahwasanya dimanapun kita berada pasti Allah tahu kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui. Jangankan yang dilakukan, yang terbesit di dalam hati kita Allah ketahui. Jadi apalagi kalau musim durian seperti ini. Minta Nabi bilang musim hujan ini tidak pergi, Pak jaganya di kebun ini, lihat pergi ke ini duluan ini. Jadi hati-hati ibu di, jangan sampai bapak anak pulangi bawa durian 1 gerobak, nah tidak ada pohon durian, tak ditanyakan di mana yang ambil. Tapi jangan kita bilang, besok pergi lagi cari bapak nada. Jangan sampai, Pak. Hati-hati dengan barang-barang yang haram. Mungkin ada yang mengatakan, anakku kasih, kujamin uang belanjanya, makanannya kujamin nih, kenapa itu tidak ada syukur-syukurnya? Ditanyakan dulu, dari mana dikasih uang belanjanya? Ini ada di kampungku, 12 anaknya penghafal 30 juz semua. Ditanya, bagaimana caramu mendidik anakmu? Nah bilang tidak ada nih, cuma satu yang saya lakukan. Saya tidak akan kasih makanan kepada anakku kecuali yang betul-betul mengalir keringatku. Kecuali yang betul-betul mengalir keringatku, itulah yang kukirimkan yang terbaik untuk saya. Bukan yang terbaik karena daging, bukan terbaik karena makanan-makanan, bukan. Tetapi betul-betul yang jelas halalan thayyiban. Itulah yang kukasih kepada anak-anakku. Maka hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika sholat kita belum mampu mengantarkan kita kepada tanha anil fahsya'i wal munkar,
perisa yang masuk ke dalam perut kita. Perisa yang masuk ke dalam perut kita, jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Sehingga apa? Nabi bilang orang salat bawang, tutum bawang, sujud bawang, rokok bawang, tidak ada nada apa. Tidak ada nada apa. Hanya apa? Hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Maka hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah jagai sholat. Karena apa? Yang ditanya nanti adalah, yang ditanya di hari kemudian adalah sholat. Yang kedua, ibu disayang suami tak? Disayang. Disayang atau disayang sekali? Sayang sekali. Tapi bertanya ke ibu, kalau pergi di pasar tiada selalu mojek pakai jilbab? Iya dong. Insyaallah, amin. Amin. Nah, ibu, ini mungkin nata itu yang dipakai juga sholat tadi? Bukan ini? Wah, alhamdulillah. Ada di mungkin yang bagus nak belikan ke suami tak? Insyaallah. Pak, kalau belum dibelikan mungkin bagus istri tak, jangan sampai bagus ke rumah tak, tetapi ternyata mungkin 50.000 nak pakai istri tak. Jangan sampai. Atau jangan sampai bu, mungkin hanya bagus sekali di luar, tapi di dalam ras terrobe-robe. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena Allah berfirman, setiap kamu memasuki masjid atau setiap kamu sholat, maka pakailah pakaianmu yang terbaik. Terbaik. Jadi itu pakaian bagus tak? Itu yang dipakai sholat. Mungkin tidak bagus tak, jangan pilih barang mau dikasih keluar, pakai memang. Karena kenapa? Kalau meninggal duluan ibu, masih muda, suami tak beristri, ngambil istri barunya. Hati-hati. Selanjutnya bu, itu bapak-bapak biasanya nak suka berpakaian seadanya. Dibeli kemuji baju bagus-bagus suami tak? Iya. Betulan je. Betul. Kalau tidak ada di sini penjual baju bagus, ada di rumah dijual bu. Insyaallah. Ada di sana baju bagus, sarung bagus, insyaallah ke sana nanti saja beli di. Insyaallah. Kalau setiap mau pergi sholat Jumat kasih keluarkan itu bajunya. Setiap mau sholat kasih keluarkan bajunya. Ini lagi pakai sholat. Maka insyaallah semangat togi itu sholat suami. Insyaallah itulah tanda kasih sayang seorang istri terhadap suami. Ibu, kalau misalkan kita sholat suami tidak ada di masalah. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan kita yang rajin sholat, istri tidak sholat, itu bahaya. Kenapa? Kalau ada suami yang rajin sholat, lantas istrinya tidak sholat, boleh jadi kita ini kalau penghuni surga, tapi gagal kita masuk surga. Kalau ada suami ada istri tidak sholat. Yang kedua, kalau ada anak-anak tidak sholat, maka hati-hati. Kecelakaan besar bagi seorang bapak, seorang suami kalau ada anaknya yang tidak sholat. Kenapa? Karena di hari kemudian nanti mungkin ada yang datang ini bapak-bapak haji mau dikasih masuk dalam surga, tapi berteriak itu anak-anak. Nah bilang jangan kau dulu kasih masuk, itu hajiku itu. Nah bilang hajimu, nah bilang iya. Kenapa pada dia penghuni surga kau penghuni neraka? Nah bilang bagaimana kah tidak penghuni surga penghuni neraka? Kalau di waktunya di dunia, kalau motor ku suruh beli cepat sekali, tapi kalau baju muslim ku suruh beli nah tunda-tunda. Bagaimana kira-kira? Kalau pakaian sekolah aku tidak semua lengkap dari A sampai Z, lengkap semua. Tapi kalau misalkan pergi ke sholat kasih malu-malu kah pakai songkoko, kenapa? Hitam itu songkok hitam kuning di pinggirnya. Kalau minta kina bilang, ada tuh songkoknya kakakmu. Nah bilang besar, kalau besar tok doi.
Bagaimana kira-kira? Hati-hati. Kenapa itu bapakmu dulu? Kenapa bapakmu penghuni surga, kau penghuni neraka? Bagaimana tidak? Kalau misalkan tidak pergi ke kursus, tidak pergi ke sekolah, nama naik kah? Tapi kalau tidak sholat kah? Tidak apa-apa kah? Itu. Ini ada cerita, minta maaf nih kalau ada yang mau pondok di pondok anaknya. Kalau pulang itu kutanya-tanya ini. Bagaimana sholat moja kau di rumah? Nah bilang tidak, apa tidak ku tahu ki, tidak kurasa bilang subuh mi. Min tidak kasih bangun ke bapak. Enggak bilang bagaimana kasih bangun pun dia juga tidak sholat. Kira-kira bagaimana? Setengah mati kalau misalkan di sana kasih dibawakan kayu kalau tidak pergi sholat, kalau tidak nak pergi sholat kasih dihukum menulis 2 halaman 5 halaman 1 juz kalau tidak sholat. Tapi kalau pulang di rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau mau ki anak tak rajin sholat, jangan isuri anak tak pergi sholat, tetapi dipanggil ki anak tak sholat. Beda itu nih kalau disuruh sama-sama ki, beda. Nah. Maka hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dulu mau kau pergi mengaji jauh sekali tempat mengaji. Weh, Nabi bilang sekali jam mau kau mengaji, kalau mau kau antar tiap hari. Coba kira-kira. Padahal apa? Itu yang bacaan Qur'annya anak tak insyaallah akan menjadi penyelamat di hari kemudian. Banyak nanti orang-orang yang orang tua menjadi orang yang luar biasa kaget diberikan dari pahala bacaan Quran anaknya. Dia mengatakan hadiah dari mana ini, maka disampaikan itu dari hadiah bacaan Quran anakmu, maka luar biasa. Maka hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan kepada anak almarhum, kalau ada anaknya, ada cucu-cucunya, ajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, ajarkan sholat. Insyaallah meskipun engkau tidak mendoakannya, setiap engkau sholat maka insyaallah akan mengalir pula kepada pahala kepada almarhum. Yang kedua, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, apalagi bacaan Quran kau niatkan nanti terhadap orang tuamu, maka insyaallah akan mengalir terhadap orang tua, akan mengalir. Beri bahagia kalau ada anak terpintar membaca Al-Quran. Coba bayangkan kalau ada seorang anak muda penjual daging rajin sekali membaca Al-Quran. Setiap tidak ada pembelinya, dia lagi pergi ambil air wudhu, kemudian membaca Al-Quran. Ditanya, kenapa itu rajin sekali membaca Al-Quran? Sekali di rumah lupa membaca Al-Quran. Tapi apa? Karena dia selalu ingat orang tuanya telah meninggal, dan dia mengatakan, no tahu mo, orang tuaku sekarang meninggal. Di dalam kubur saat ini saya tidak tahu apakah dia dalam kebahagiaan atau dalam penderitaan. Baik-baik kalau dalam kebahagiaan, tetapi kira-kira bagaimana kalau orang tuaku di dalam kubur sementara disiksa? Kenapa? Kalau misalkan anaknya membaca Al-Quran, orang tuanya sementara disiksa, maka malaikat mungkar bertanya, wahai Atik, kira-kira siapa itu yang membaca Al-Quran? Maka disampaikan, itu anaknya yang sementara kau siksa. Maka ketika dikatakan anaknya sementara kau siksa, maka apa dia megang? Weh, hentikan dulu siksaan itu, hentikan dulu. Kenapa? Karena anaknya sementara membaca Al-Quran. Bahkan dalam kisah ketika di dalam kubur orang itu berbeda-beda. Ada mungkin dalam kebahagiaan, ada juga ketika orang muslim membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ibaratkan orang muslim di dalam kubur itu dikirimkan makanan juga kepada mereka, sehingga apa mereka itu perbutkan. Ada juga yang dulu santai-santai, ada juga bagikan tidur seperti pengantin baru. Ketika ditanya, kenapa kamu duduk santai-santai seperti itu? Nah bilang, duduk saya santai-santai seperti ini karena apa? Ada anakku di dunia yang selalu mengirimkan doa untuk saya. Itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Sehingga apa? Dia duduk santai-santai. Maka beruntungnya ketika ada orang tua yang memiliki anak yang soleh. Insya Allah. Maka hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan pertama, jagai sholat tah, didik istri tah, didik anak tah. Mudah-mudahan sama-sama kita semua berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan tetapi dalam suatu hadis bahwasanya ada 4 ciri orang yang celaka. Arba'u minasyaqai.
Ada 4 ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama, jumudul ain, orang yang tidak mau menetes air matanya. Biasa semua menetes air mata tak, Bu? Biasa mau menetes air mata tak? Tapi yang dimasukkan di sini adalah orang yang tidak mau menetes air matanya adalah orang yang tidak mau meneteskan air mata karena merasa rindu kepada Allah atau tidak pernah mengingat dosa-dosanya, sehingga apa? Mereka tidak mau mengalir air matanya ketika mengingat dosa-dosanya. Ia tidak menangis kalau misalkan hilangi barang-barangnya, itu tidak menangis. Tetapi ketika dia mengingat dosa-dosanya, dia tidak menangis. Maka yang dimasukkan di sini adalah orang yang menangis karena mengingat dosa-dosanya. Jadi mata ini ada 2. Ada mata yang mampu menyelamatkan, ada pula mata yang membawa kesengsaraan. Di mana yang membawa kesengsaraan? Mohon maaf, ketika kemaksiatan pergi tidak mau ketinggalan. Kalau ada leton doleng-doleng, tidak mau di situ, tidak mau. Pokoknya paling depan. Tapi kalau kebaikan, jangan nanti. Tetapi ada juga mata yang mampu menyelamatkan. Siapakah? Mata yang selalu meneteskan air mata ketika mengingat dosa-dosanya. Dia selalu mengatakan, ya Allah, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Sehingga apa? Ketika dia mau melakukan dosa, dia mengingat kembali dosanya. Dosaku saja yang telah lalu belum tentu diampuni, apalagi kalau saya tambah lagi dosa. Maka saat disitulah meneteskan air mata. Sehingga apa? Di hari kemudian umat Muhammad akan dikejar dengan api yang menggulung. Dikejar dengan api yang menggulung. Ketika dikejar dengan api yang menggulung, maka dia pergi lari minta tolong kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong saya, bantu saya. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa menolongmu. Pergi lagi ke Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, pergi minta tolong. Tapi dia mengatakan, saya tidak mampu menolongmu. Pergilah ke Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun tidak bisa menolong. Akan tetapi datang malaikat Jibril memberikan air segelas air. Kemudian Jibril mengatakan, tumpahkan air ini terhadap api tersebut, maka api itu langsung padam. Maka Nabi Muhammad terheran-heran, api air yang begitu sedikit akan tetapi mampu memadamkan api yang begitu besar. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, air apakah itu? Maka disampaikan kepadanya, itulah air mata umatmu yang menangis di tengah kesunyian malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah air mata umatmu yang menangis karena apa? Mengingat dosa-dosanya. Maka luar biasa ketika ada orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, untuk memunculkan ini rasa takut, ingat ada 2 dosa yang perlu kita sadari. Yang pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa terhadap sesama manusia. Kalau dosa terhadap Allah itu jauh lebih gampang untuk taubatnya dibandingkan dosa terhadap sesama manusia. Jauh lebih gampang. Kalau kita dosa kepada Allah, maka insya Allah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika dosa sesama manusia, maka kita harus datang kepada orang tersebut. Itu bahayanya kalau misalkan dosa terhadap sesama manusia. Mungkin pernah dicerita, datang ke minta maaf, dulu itu pernah kuku gosip karena terlalu kaya kok, kukira ada popokmu. Misalkan, dulu itu sawimu sebenarnya sayang biasa datang jujur. Tapi ini ada ketika ada orang datang minta maaf, ini juga ada 3 orang, ada juga kasih baik sekali. Nah bilang, kenapa lu datang minta maaf? Nah bilang, dulu tuh, kulupai nih saya, jangan mau ingat kulupai nih saya, tidak ingat ji. Ada juga baik tuh. Nah bilang, kalau datang ki minta maaf, nah bilang, beruntung datang kau minta maaf, seandainya tidak datang kau minta maaf, tidak ku maafkan kok. Ini ada juga orang seperti ini, mak boro-boro tuh, karena merasa benar. Tetapi yang paling bahaya ini yang 3 ini. Nah bilang, tidak ku maafkan kau, sakit sekali hatiku, di air apa di kara-kara. Astagfirullah.
gara-gara sandal cepi di masjid tidak mau memaafkan. Gara-gara tersinggungnya tidak mau memaafkan. Tapi kalau sudah makin minta maaf, mau kita maafkan, tidak mau kita maafkan, urusannya mereka. Yang penting sudah datang minta maaf. Nah, makanya kalau ada persoalan tak sesama manusia di dunia, selesaikan memang Kalau pernah kipale dulu sebelum bertobat pernah dikasih pindah, patok tanahnya kasih pindah kembali. Karena kenapa? Bahayanya kalau kasih pindah di patok tanah, manggayyara manaran fil ardi wa faqallahu yaumal qiyamah. Kalau ada yang suka nak kasih pindah patok-patok tanahnya, maka tanah itu akan digaruk baru diletakkan di atas punggungnya di hari kemudian. Coba bayangkan, sedikit di Pak Ustaz, 1 jengkal, cocok di 1 jengkal kali 30 meter. Kira-kira sanggup kalau digaruk semua dikasih di atas punggung tak? Bagaimana kalau 1 hektar? Kira-kira bagaimana? Maka hati-hati ketika ada persoalan-persoalan di antara sesama manusia. Oleh karenanya di hari kemudian ada orang yang bangkrut, ada orang yang rugi. Bukan rugi karena tidak membawa pahala, bukan, tetapi mereka membawa pahala yang begitu banyak, akan tetapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Habis napake membayar hutang. Hutangnya apa? Yang pernah nagosip datang toi, nabilang dulu itu tukang pagosip. Kenapa? Lele macarita. Insya Allah kalau salat baik mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum insyaallah diampuni dosa-dosanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah karena berpulangnya almarhum ya Allah. Ya Allah, kami menjadi saksi ya Allah, almarhum orang baik ya Allah, orang luar biasa ya Allah, sehingga kami datang berkumpul di tempat ini ya Allah. Almarhum hanyalah manusia biasa ya Allah yang tak luput dari dosa ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sini ya Allah menjadi asbab Engkau mengampuni dosa-dosanya. Jadikanlah kuburannya taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kuburnya bagian dari surga ya Allah. Ya Allah, ketika ada dosanya almarhum terhadap orang lain ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ketika ada kewajibannya terhadap Engkau pernah lalaikan ya Allah, ampuni ya Allah. Karena mereka adalah manusia-manusia biasa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anaknya ya Allah, anak-anak yang saleh yang tidak pernah melupakan kepada almarhum ya Allah. Begitu pula dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Allah, berikanlah keikhlasan ya Allah, karena kami yakin Engkau beri cinta kepadanya ya Allah. Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, yang menjadi asbab turunnya rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Apabila yang hadir di tempat ini ya Allah masih jauh dari jalan-Mu ya Allah, jangan Engkau biarkan meninggalkan tempat ini ya Allah sebelum Engkau memberikan jalan lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Ketika yang hadir di tempat ini ya Allah datang dalam keadaan sakit ya Allah, jangan Engkau biarkan meninggalkan tempat ini ya Allah sebelum Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup orang tuanya ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal orang tuanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah, orang tua kami luar biasa, karena cintanya kepada kami ya Allah mereka lupakan cintanya kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering mengenai diri kami ya Allah dengan dosa dan maksiat ya Allah. Kami yakin dan kami sadar ya Allah bahwa dosa yang kami lakukan, dosa yang kami perbuat belum tentu Engkau maafkan ya Allah. Tetapi kami sadar ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, ketika kami bertobat Engkau lah Maha penerima taubat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.